Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Putri Ansani akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam kebudayaan. Indonesia tergabung dalam ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dibentuk oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dilakukan masing-masing Menteri Luar Negeri. Indonesia memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya perdamaian, meningkatkan kerjasama, dan membantu dalam masalah-masalah yang dihadapi menjadi kepentingan bersama. Indonesia banyak melakukan kerjasama dan dalam berbagai bidang dengan negara-negara di ASEAN. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan juga dalam bidang pendidikan. Indonesia juga memegang peran penting dalam perkembangan ASEAN. Dalam bidang kebudayaan, kerjasama ini bertujuan untuk merawat warisan budaya seperti bangunan kuno, literatur sejarah, dan karya seni. Adapun dalam bidang politik bertujuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Ada pula beberapa peranan penting yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah Asia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Kerjasama antar negara ASEAN di bidang kebudayaan bertujuan untuk menciptakan kemajuan dan kerukunan bersama. Untuk mendukung kesejahteraan di negara sendiri, setiap negara diminta untuk berperan aktif dan ikut serta dalam kerjasama. Budaya sendiri merupakan pilar penting bagi ASEAN untuk membangun komunitas bersama di Asia Tenggara. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan ASEAN untuk memperlihatkan kebudayaan sebagai faktor penting dalam membangun komunitas. Yang pertama ada FBA, Festival Budaya ASEAN. Pada tahun 2013, kegiatan ini diadakan di kota Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Kegiatan ini diadakan sebagai ajang untuk memperkenalkan kebudayaan antar negara di ASEAN. Kegiatan ini diikuti oleh 8 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Lebih dari itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun ASEAN ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini mengarahkan peserta pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan keterampilan, olahraga, serta kepedulian hidup dalam bermasyarakat. Kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, turut serta mewariskan dan menanamkan 5 nilai-nilai budaya leluhur kepada generasi muda, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Yang ketiga, yaitu industri musik. Industri musik merupakan salah satu bagian dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapa saja dan di mana saja. Perkembangan industri musik juga sudah sangat maju.
Hal ini ditunjukkan dengan banyak diselenggarakannya konser, festival-festival musik, dan lain sebagainya. Di Asia Tenggara sendiri, jenis musik sangat beragam. Contohnya seperti di Indonesia dengan salah satu musik khasnya yaitu musik dangdut. Bismillahirrahmanirrahim, saya Restina Oktavia. Saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik. Kerjasama di bidang politik dengan negara-negara ASEAN bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat bahwasanya kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang bebas senjata nuklir. Kerjasama di bidang politik dengan negara-negara di ASEAN menghasilkan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Yang pertama adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Lalu yang kedua adalah Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme ASEAN. Yang ketiga adalah Pertemuan Para Menteri Pertahanan. Nah, pertemuan para menteri pertahanan ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Nah, kejahatan lintas negara ini mencakup terorisme, perdagangan obatan terlarang, penyelundupan uang curian, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang terakhir adalah kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi dan kekonsuleran, dan bidang kelembagaan antar parlemen. Indonesia memiliki prioritas dan jalinan yang akan menentukan pengaruh dan kemampuan Indonesia dalam membentuk tatanan kerjasama internasional. Nah, jalinan tersebut bukan hanya antara pemerintah dan pemerintah, tetapi juga antara pemerintah dan pelaku usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah, atau pemerintah dengan tokoh-tokoh individual lainnya. Kebijakan luar negeri berperan penting dalam pemerintahan suatu negara. Nah, berikut ini 3 contoh prioritas politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Yang pertama, memajukan pencapaian komunitas ASEAN. Yang kedua, memelihara tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan. Dan yang ketiga, menggulirkan pembahasan perlunya visi ASEAN pasca 2015 yang bertumpu pada peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia. Nah, dalam hal ini, Indonesia akan mendorong agar ASEAN berkembang menjadi organisasi yang bersifat people-centered. Politik luar negeri Indonesia dalam lingkaran ASEAN menunjukkan kemajuan pesat dalam membenahi dirinya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN. Lalu yang terakhir adalah mentargetkan terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkungan ASEAN. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap negara itu sekarang sedang berlomba-lomba untuk memajukan negaranya dengan teknologi. Nah, manfaat teknologi pun sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Kita sudah merasakan betapa hebatnya manfaat teknologi. Teknologi mampu menghapus batasan geografis, ruang, dan waktu. Dengan demikian, perkembangan teknologi mampu membantu arena kolaboratif yang lebih besar dan lebih menantang secara virtual dalam konteks kerjasama dengan ASEAN. Dengan adanya teknologi juga mampu menjadi jembatan untuk
terwujudnya sejumlah inisiatif yang mendatangkan manfaat. Berikut ini adalah beberapa contoh peranan teknologi informasi yang strategis dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien yang menghubungkan seluruh negara terutama pada titik-titik strategis pendukung kerjasama seperti pusat pemerintahan, institusi pendidikan, sentra ekonomis, situs budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai portal penyimpanan konten atau repositori pengetahuan kolektif antar negara, di mana masing-masing negara menyumbangkan aset digitalnya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat ASEAN demi pengembangan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ideologi. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengintegrasikan kegiatan layanan politik negara, sehingga mempermudah seluruh komunikasi bersama ASEAN yang ingin saling berinteraksi dalam berbagai aktivitas kegiatan lintas negara, seperti perdagangan, perizinan, persekutuan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai penyeimbang profil negara-negara ASEAN yang berbeda-beda, karena di dalamnya terdapat negara yang relatif maju, sedang berkembang, dan belum berkembang. Kemudian yang kelima, sebagai alat sharing berbagai alat digital yang dapat digunakan bersama-sama dalam berbagai hal. Lalu yang keenam ada memungkinkan terciptanya berbagai produk atau layanan kolektif lintas negara dalam berbagai sektor industri seperti manufaktur, keuangan, perbankan, transportasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sebagai platform interoperabilitas, komunikasi, dan informasi antar beragam sistem yang berbeda-beda di negara ASEAN melalui penerapan standar bersama atau pemetaan antar berbagai standar yang berlaku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sebagai infrastruktur organisasi. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang tepat akan menjadi perekat yang efektif antar negara yang tergabung di ASEAN. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peran penting dalam kontribusi kerjasama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Di antaranya, yang pertama, Indonesia merupakan laboratorium hidup yang mempresentasikan penanganan sebuah manajemen sumber daya yang sangat kompleks karena postur negaranya yang kepulauan. Artinya adalah bahwa negara-negara ASEAN itu dapat belajar banyak dari Indonesia dalam hal logistik dan distribusi, transportasi dan telekomunikasi, perbankan dan keuangan, pertahanan dan militer, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Indonesia memiliki keunggulan economy of scale yang tidak dimiliki negara-negara lain di ASEAN. Maksudnya adalah Indonesia memiliki pengalaman intensif dalam menjalankan konsep semacam cloud computing, shared service, atau utility models yang dapat dilakukan secara intensif dan efisien di lingkungan ekosistem dengan volume transaksi yang besar. Jadi bentuk produk atau layanan termutakhir teknologi informasi yang ingin diimplementasikan dengan menggunakan salah satu model bisnis yang disebutkan tadi akan sangat membutuhkan Indonesia sebagai negara berpopulasi besar agar biaya pentransaksian dapat ditekan serendah mungkin. Yang ketiga adalah tingginya pertumbuhan penggunaan sosial media berbasis teknologi sebagai platform komunikasi dan kolaborasi antar individu dan komunitas di Indonesia. Aplikasi teknologi sangat berguna di berbagai aspek kehidupan seperti arena politik sebagai alat kampanye, di arena ekonomi sebagai alat pemasaran, di arena ideologi sebagai alat penyebaran ide atau gagasan, di arena sosial budaya sebagai alat komunikasi, dan masih banyak lagi. Dengan menumpang pada jejaring ini, maka secara cepat komunitas ASEAN akan berhubungan langsung dengan komunitas di tanah air. Yang keempat adalah Indonesia telah membangun infrastruktur telekomunikasi yang sangat luas, lebar, dan kaya melalui jalur terestrial, kabel laut, dan satelit.
sehingga mampu menghubungkan seluruh negara-negara anggota ASEAN dengan mudah. Hal yang harus diingat adalah bahwa konektivitas merupakan kunci keberhasilan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN sebagai katalisator dalam komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Lalu yang kelima adalah mengelihatnya industri kreatif di tanah air, terutama yang berhubungan dengan kayak produk atau layanan digital, merupakan peluang besar untuk mengembangkan pasar serupa di ASEAN. Bisnis dalam industri ini seperti media, entertainment, software, musik, film, fashion, dan lain sebagainya. Indonesia dengan kekayaan budaya yang dimilikinya berpotensi berperan sebagai pemain sekaligus pemimpin dalam industri ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya. Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Hal tersebut terlihat ketika Indonesia berperan dalam penentuan arah perkembangan ASEAN. Berikut adalah peran Indonesia di Asia Tenggara pada khususnya. Yang pertama, dalam pembentukan komunitas ASEAN, Indonesia memiliki peran utama sebagai salah satu perumus komunitas ASEAN dan penggagas konsep komunitas keamanan ASEAN. Pada awalnya, ASEAN memiliki asosiasi yang bersifat longgar, tapi kini sedang beralih menjadi organisasi yang lebih terarah dan terintegrasi. Yang kedua, Indonesia berperan aktif ketika menjadi Ketua Tetap ASEAN pada tahun 2003, yang menghasilkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ke-9 ASEAN di Bali. Indonesia juga berperan aktif dalam implementasi Plan of Action atau POA dan Vietnam Action Program atau VAP, yang dihasilkan dalam KTT ke-10 ASEAN di Vietnam, Laos tahun 2004. Yang keempat, penggagas komunitas keamanan ASEAN. Peran bangsa Indonesia tidak hanya menyangkut masalah pertahanan militer jasa, tetapi juga menyangkut masalah politik dan keamanan non-militer. Yang kelima, Indonesia memfasilitasi pemerintah Filipina dalam gerakan pembebasan Moro. Lalu yang keenam, Indonesia menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. Peran Indonesia dalam bidang HAM yaitu mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih demokratis dan menghargai serta melindungi hak asasi manusia penduduknya. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting. Peran Indonesia dalam menghadapi pertikaian di Kamboja mengusulkan adanya pertemuan informal di Jakarta pada tahun 1988 yang dinamai dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Dengan menjadi bagian dari ASEAN, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Berikut adalah peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di Asia di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, Indonesia menjadi pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya yang pertama ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Didirikan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Selanjutnya ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia yang pertama adalah aktif dalam menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi AFTA ataupun APEC. Yang kedua, Indonesia mengikutsertakan menteri atau pejabat setingkat menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi, baik tingkat regional ataupun internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Masih dalam bidang ekonomi, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Indonesia juga mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal.
Selanjutnya, peran Indonesia di dalam bidang politik. Yang pertama, melaksanakan kawasan bebas perdagangan dengan cara bertahap. Yang kedua, terus meningkatkan demokrasi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dalam lingkungan ASEAN. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam proses penanggulangan penyebaran narkoba. Yang terakhir, melaksanakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam ruang lingkup ASEAN, yaitu yang pertama, Indonesia ikut serta dalam ajang olahraga SEA Games. Yang kedua, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam ataupun konflik. Yang ketiga, Indonesia mengikuti program pertukaran pelajar. Yang selanjutnya, Indonesia mengirimkan perwakilan dalam ajang Second ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting pada tahun 2016. Selanjutnya, dalam kegiatan ASEAN Film Festival, Indonesia turut menjadi peserta. Peran Indonesia di bidang teknologi. Sebagai sebuah negara besar berpenduduk kurang lebih 237 juta manusia dalam sebuah benua kepulauan terbesar di dunia ini, Indonesia telah berhasil mengumpulkan serta membangun berbagai pengalaman, kompetensi, kualifikasi, kapabilitas yang tidak dapat diremehkan. Berikut beberapa peran Indonesia dalam bidang teknologi di ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan laboratorium hidup yang mempresentasikan penanganan sebuah manajemen sumber daya yang sangat kompleks karena postur negara kepulauannya. Yang kedua, memiliki keunggulan economy of scale yang tidak dimiliki negara-negara lain di ASEAN. Yang ketiga, tingginya pertumbuhan penggunaan sosial media berbasis teknologi sebagai platform komunikasi dan kolaborasi antar individu maupun komunitas di Indonesia. Yang keempat, Indonesia telah membangun infrastruktur telekomunikasi dengan jangkauan yang sangat luas, lebar, dan kaya melalui jalur terestrial, kabel laut, dan satelit, sehingga mampu menghubungkan seluruh negara anggota ASEAN dengan mudah. Yang kelima, menggeliatnya industri kreatif di tanah air, terutama yang berhubungan dengan karya produk atau layanan digital, merupakan peluang besar untuk mengembangkan pasar serupa di ASEAN. Peran Indonesia di bidang pendidikan. Sejak berdirinya ASEAN, negara-negara yang menjadi anggota sudah menjalin kerjasama baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan juga pendidikan yang menjadi agenda utama yang menjadi bahan pembahasan. Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam kerjasama ini, terutama dalam bidang pendidikan. Berikut beberapa peran Indonesia dalam kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya seperti pertukaran pelajar yang memang menjadi salah satu tujuan dari ASEAN. Yang kedua, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Yang ketiga, sebagai anggota SEAMEO. SEAMEO merupakan salah satu organisasi di ASEAN, yakni Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan di Asia Tenggara yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang pendidikan. Organisasi ini dinilai bisa membantu memecahkan masalah serta keterbatasan untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan. Yang keempat, Indonesia berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Indonesia juga mempunyai peran penting dalam pembentukan kerjasama ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COST dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Yang kelima, Indonesia berperan dalam ASEAN University Network dengan meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi pendidikan tinggi. Yang keenam, Indonesia memberikan penawaran beasiswa pendidikan dalam bidang kedokteran, bahasa, dan juga seni untuk pelajar dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya. Yang ketujuh, Indonesia mengadakan Olimpiade bidang pendidikan. Peran Indonesia selanjutnya dalam bidang pendidikan di ASEAN adalah mengadakan Olimpiade dalam bidang pendidikan. Yang terakhir, Indonesia turut serta dalam ACT atau ASEAN Council of Teachers Convention. Indonesia melakukan pertemuan yang dihadiri oleh organisasi guru dan Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Korea Selatan dalam ACT.
Acara ini diselenggarakan di Sanur Denpasar pada tahun 2012 yang membahas tentang profesionalitas guru untuk memajukan pendidikan negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk siswa SD kelas 6. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama negara Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan pengertian kerjasama negara-negara ASEAN. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh kerjasama ASEAN. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, eksplorasi, di mana guru meminta siswa untuk membaca teks secara bergilir mengenai kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Lalu guru menunjukkan peta Asia Tenggara dan meminta siswa untuk mengamati setiap negara-negaranya. Kemudian bersama-sama menyebutkan nama-nama negara beserta ibu kotanya. Yang ketiga, guru menjelaskan sejarah ASEAN dan menunjukkan lambang ASEAN kepada siswa untuk diamati. Kemudian guru menjelaskan arti dari lambang tersebut. Selanjutnya ada elaborasi, yang dimana guru memberikan contoh kerjasama negara-negara ASEAN. Yang kedua, bersama-sama mendiskusikan tujuan kerjasama negara ASEAN. Yang ketiga, guru memberikan contoh-contoh peran Indonesia dalam kerjasama negara ASEAN. Yang keempat, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk membuat kesimpulan yang berhubungan dengan kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Selanjutnya adalah konfirmasi, di mana guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa, dan guru menjelaskan pentingnya kerjasama dalam kehidupan bersosial demi mencapai tujuan bersama dengan lebih mudah. Karakter yang diharapkan, yang pertama ada rasa hormat dan perhatian, yang kedua ada santun, tanggung jawab, dapat dipercaya, tekun, berani, dan kolaboratif. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini yang pertama ada peta ASEAN, yang kedua bendera ASEAN, dan yang ketiga adalah gambar lambang ASEAN.